Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini admin kasih permainannya Alireza Firoza yang gagal maju ke babak ketiga setelah tadi malam harus tunduk pada lawan yang cukup muda, usianya masih sekitar 16 tahun, yang berasal dari Uzbekistan, yang sebetulnya juga elo ratingnya juga jauh dari Alireza Firoza, tapi mampu mengimbangi permainan Alireza di 2 kali game standar dan 2 kali game permainan rapid 25 plus 10 detik. Dan akhirnya Alireza ini kawan tumbang di game rapid 10 plus 10 detik. Padahal catur cepat merupakan keahlian Alireza. Tapi kita lihat saja permainan kedua pemain kawan. Dan seperti biasanya kita lihat dulu profil kedua pemain. Alireza Firoza saat ini menempati ranking ke-12 dunia. Mempunyai elo standar 2759, elo rapid 2696, dan elo blitz cukup tinggi kawan 2810. Umurnya baru menginjak 18 tahun. Dan saat ini perlu diketahui bahwa sebelumnya Alireza ini merupakan kebangsaan Iran, namun karena ada masalah dengan Federasi Iran, dia pindah ke Prancis dan baru-baru ini dia resmi menjadi warga negara Prancis. Sedangkan lawannya adalah Javokir Sindarov. Kebetulan admin tidak menemukan foto di database video.com kawan. Di sini Javokir Sindarov menempati ranking 408, mempunyai elo standar 2558, elo rapid 2353, dan elo blitz 2465. Cukup jauh perbedaannya dengan elo ratingnya Firoza. Di babak tiebreak tadi malam kawan, kedua pemain bermain remis pada permainan rapid 25 plus 10 detik. Ini adalah game pertama permainan rapid 10 plus 10 detik. Di sini Alireza Firoza pegang putih mengawali permainan dengan pion D4 dibalas dengan kuda F6 oleh Sindarov. Pion C4, pion G6, kuda putih C3, gajah hitam G7, pion E4, dan pion D6. Kita dapati pertahanan Kings Indian Defense. Kuda putih F3, hitam rokade, gajah putih E2, dan hitam melanjutkan pion C5, langsung menyerang pion pusat. Dengan memainkan pion C5 ini harapannya kuda nanti bisa mengisi peta C6. Di sini tantangan ditolak Alireza Firoza mendorong pionnya maju ke D5. Ini agaknya seperti permainan Petrosian System kawan, tapi Petron System didahului dengan pion E5 baru pion D ini didorong ke peta D5. Ini adalah Petron System. Tapi bedanya di permainan ini, kita memainkan pion C5 terlebih dahulu dibalas dengan pion D5 ini. Permainan berlanjut, hitam memainkan pion E6 menantang pion pusat D5. Tantangan kembali ditolak Alireza, memainkan kudanya ke D2. Mungkin berencana memberikan jalan bagi pionnya untuk didorong maju ke depan di beberapa langkah berikutnya. Dan Sindarov melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Alireza Firoza rokade, dan hitam mendorong pionnya maju ke E5. Struktur bangunan pion pusat ini kawan sama persis dalam permainan Petrosian System. Di sini Alireza Firoza melanjutkan dengan pion A3, dan variasi ini sebelumnya sudah pernah dimainkan tahun 2009. Dan hitam membalas dengan langkah gajah ke H6 dan permainan pun dimenangkan oleh hitam saat itu. Tapi di permainan ini Sindarov memilih variasi lain. Dia melangkahkan kuda ke E8. Langkah yang sangat standar dalam permainan Kings Indian Defense, memberikan jalan bagi pion F-nya untuk didorong maju di beberapa langkah berikutnya. Dan biasanya jika hitam melakukan serangan di sayap raja, putih akan melakukan eksplorasi permainan di sayap menteri nantinya. Mungkin di beberapa langkah berikutnya akan memainkan pion B4. Dan benar saja Alireza memainkan pion B4 memulai serangan di sayap menteri. Hitam melanjutkan dengan pion F5, beteng putih digeser ke B1, kuda E lompat ke F6, dan kuda B lompat ke B5. Lanjut Firoza mengancam pion D6. Kembali kuda mundur ke E8 melindungi pionnya. Menteri putih bergeser ke C2, pion B6 lanjut hitam memperkuat posisi pion C5-nya. Di sini kuda lompat mundur kembali ke C3, dibalas dengan langkah menteri hitam ke E7. Sampai langkah ke-15 ini kawan kita tidak temui baku hantam dari kedua pemain. Pemain masih melakukan setup untuk memulai serangan di langkah-langkah berikutnya.
Alireza melanjutkan dengan langkah gajah ke B2, pion F4 lanjut hitam, gajah putih ke G4. Ini adalah bentuk hadangan dari putih kawan yang biasanya hitam akan memainkan pion G yang terus didorong maju ke depan. Dan dibalas dengan langkah kuda ke C7. Mencoba mereposisi kudanya untuk mengimbangi permainan putih di sayap menteri nanti. Dan Alireza mencoba mengajak bertukar kuda di petak B5. Dan akhirnya di langkah ke-18 ini kita temui baku hantam kuda hitam pukul kuda putih B5. Dipukul balik menggunakan pion C. Sekarang putih mempunyai dua pion yang bertumpuk kawan. Tapi bisa saja putih menghilangkan dua pion yang bertumpuk ini dengan langkah pion B pukul pion C5. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke F6 mengancam gajah. Juga membuka diagonal petak terang bagi kedua gajah saling beradu. Alireza memutuskan bertukar. Dipukul balik oleh beteng A. Selanjutnya beteng putih digeser ke C1. Dan Sindarov melanjutkan dengan langkah menteri ke D7. Selain untuk membackup beteng yang ada di peta C8 ini, apabila lajur ini nanti terbuka kawan, juga langkah menteri ke peta D7 ini berniat untuk mungkin meluncur ke sayap raja nanti. Direspon oleh Alireza dengan langkah menteri ke D3. Pion F3 lanjut Sindarov mengorbankan pionnya, pengorbanan diterima kuda pukul pion dan kuda hitam lompat ke H5. Selain membuka akses bagi beteng untuk mengontrol lajur F yang sudah semi terbuka ini, juga kuda hitam ini ingin melompat ke peta F4 nanti, sebuah spot yang cukup bagus bagi kuda hitam. Alireza merespon dengan langkah kuda ke G5, juga ingin menempati spot yang cukup ideal bagi kudanya di peta E6. Sindarov melangkahkan kudanya ke F4 mengancam menteri, menteri bergeser ke D1 dan menteri hitam pukul pion di B5. Selanjutnya Alireza melangkahkan pion A4. Langkah pion A4 ini sepertinya sebuah langkah pengorbanan kawan. Menteri hitam bisa pukul pion yang ada di B4. Selanjutnya Alireza melangkahkan gajah ke C3 mengancam menteri, menteri bergeser ke C4. Selanjutnya beteng naik ke C2 untuk memberikan backup atau kontrol pada peta E2 ini, yang bisa saja menteri hitam meluncur ke peta ini untuk mengadu menteri. Tapi dengan melangkahkan betengnya ke C2 ini, tertutup diagonal peta terang bagi menteri mengawasi pionnya di peta A4, sehingga menteri hitam bisa pukul pion A4 ini, dan Firoza menempatkan gajah di D2 mengincar kuda di F4. Dibalas dengan pion H6. Sekarang ada dua pilihan bagi putih, apakah langsung pukul kuda atau menyelamatkan kudanya. Dan kuda putih sudah tidak bisa menempati spot yang cukup bagus di peta E6 ini karena ada kuda hitam yang mengkontrolnya. Di sini Alireza Firoza menukarkan gajah pukul kuda terlebih dahulu di peta F4. Tapi hitam tidak pilih pukul gajah, memilih pukul kuda. Jika pilih pukul gajah kawan, nanti kuda putih bisa menempati spot peta E6. Dipukul balik oleh gajah putih, sekarang menteri hitam bisa pukul pion di E4. Di poin ini kawan, di langkah ke-31, Alireza Firoza kalah 2 pion. Permainan berlanjut, Alireza menggeser betengnya mengancam menteri. Menteri bergeser ke F5 mengancam gajah putih, di backup oleh pion H4, gajah hitam ke F6. Dengan keunggulan 2 pion kawan, sesegera mungkin hitam ingin mensederhanakan permainan. Tantangan ditolak, gajah putih ke H6 menyerang beteng. Beteng digeser ke F7 dan sekarang pion G3 memperkuat posisi pion H4-nya. Menteri hitam bergeser ke H5 mengancam gajah, di backup oleh menteri di C1 dan sekarang beteng digeser ke H7 mengancam gajah kembali, gajah ditarik mundur ke E3. Di poin ini di langkah ke-37, selisih waktu kedua pemain sekitar 3 menit. Waktu Alireza di bawah 1 menit, sekitar 55 detikan, sedangkan hitam masih mempunyai 3 menit 57 detik. Alireza di posisi seperti ini kawan sudah kalah segalanya. Kalah posisi, kalah jumlah pion, dan kalah waktu. Permainan berlanjut, hitam melanjutkan dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion H4. Jika pengorbanan ini diterima kawan, pion G pukul gajah, maka ancamannya adalah ancaman skakmat di 4 langkah berikutnya. Menteri ke G4 skak, raja mungkin ke F1,
dan beteng pukul pion H4 selanjutnya akan melakukan ancaman skakmat di peta H1, mungkin dibalas dengan langkah pion F3. Menteri pukul pion F3 skak, ditutup dengan beteng atau gajah, beteng ke H1 skakmat. Oleh karena itu, Ali Reza Firoza kawan pada posisi ini menolak pengorbanan gajah hitam ini. Dia bermain dengan langkah menteri ke D1 menawarkan pertukaran. Langsung diterima menteri pukul menteri, dipukul balik oleh beteng dan gajah mundur ke F6. Sudah jelas dengan komposisi seperti ini, putih akan kalah, tapi Ali Reza belum mau menyerah. Dia menggeser beteng ke A1 mengincar pion A7. Dibalas dengan beteng bergeser ke B7, membackup pion B-nya untuk didorong terus maju ke depan nantinya kawan. Di sini Ali Reza menggeser beteng naik ke A6. Jika pion didorong maju ke depan, beteng putih bisa mendapatkan pion di peta D6. Tentu saja pion tidak didorong, hitam mengaktifkan rajanya ke F7, raja putih ke G7, raja hitam ke E7 untuk membackup pion D6-nya. Kemudian pion ini bisa didorong maju ke depan. Dan di sini Ali Reza Firoza menggeser beteng C ke A2 mengincar pion A7 di backup oleh beteng di C7. Selanjutnya gajah putih ke D2. Dan mungkin sesuai rencana hitam mendorong pion B5-nya, dibalas langkah gajah ke A5 menyerang beteng. Beteng bergeser ke D7. Sekarang pion F4 ingin membuka lajur E bagi betengnya untuk menyerang raja nantinya. Tantangan untuk membuka lajur E ini ditolak oleh hitam. Hitam bermain dengan langkah pion B4. Beteng putih digeser ke E2 mengepin pion. Beteng hitam naik ke B5 dan pion G4 lanjut Firoza. Raja bergeser ke F7 menghindari pimpinan. Beteng digeser ke F2 dan pion E4 lanjut hitam. Di sini Ali Reza Firoza akhirnya menyerah di langkah ke-49. Sisa waktunya sekitar 50-an detik. Tentu saja permainan masih cukup panjang bila tetap dilanjutkan, tapi dengan komposisi seperti ini tidak mungkin bagi putih untuk berharap remis, apalagi menang. Bila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin variasinya akan seperti ini. Beteng E2, pion B3, beteng pukul pion E4, pion terus didorong, beteng turun ke E1, dan bisa saja hitam mempromosikan pionnya untuk mendapatkan beteng putih, tapi lebih baik hitam memainkan pion C4 terlebih dahulu, pion G5, hitam bisa mendorong terus pionnya maju ke C3. Jika pion G pukul gajah di F6 ini kawan, hitam bisa mendorong pion C2-nya dan salah satu pion ini pun akan menjadi menteri di langkah berikutnya. Mungkin gajah putih D2, pion B promosi menteri, dan gajah ke C1, dan selanjutnya kawan akan menjadi seperti ini. Sudah tidak mungkin lagi bagi putih untuk melanjutkan dengan permainan seperti ini. Jadi selayaknya pada posisi seperti ini tadi saat hitam memainkan pion E4, Ali Reza Firoza menyerah di langkah ke-49. Dan pada game kedua dalam permainan rapid 10+10 detik kawan, Ali Reza bermain imbang, yang artinya Ali Reza harus mengubur mimpinya untuk maju ke babak berikutnya. Sedangkan kompatriot lainnya dari tim Perancis kawan, Maxime Lagravière dan Etienne Barcot berhasil lolos ke babak ketiga. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.